Halo para pecinta tanaman dan pertanian organik. Di video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat fungisida alami yang saya adopsi dari metode Jadam Organic Farming dengan biaya yang sangat-sangat murah. Bahan bakunya antara lain pupuk sulfur, kaustik soda, garam kasar, air lunak, dan batuan mineral. Seperti apa prosesnya? Silahkan tonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Salam petani mandiri. Pertama-tama kita siapkan wadah tahan panas, timbangan, terus alat pelindung diri seperti kacamata, masker, dan sarung tangan karet. Untuk pengaduknya wajib menggunakan kayu ya. Dan yang terakhir adalah gelas penakar. Dalam pembuatan jadam sulfur, pertama-tama kita harus menyiapkan bubuk belerang sebanyak 1250 gram. Dan yang kedua adalah kaustik soda atau NaOH sebanyak 1 kilogram. Dan yang ketiga adalah garam kasar sebanyak 125 gram. Dan yang keempat adalah air hujan sebanyak 3,5 liter. Di sini saya menggunakan air hujan karena TDS-nya atau total dissolved solid-nya sangat-sangat rendah. Dan bahan yang terakhir adalah batuan mineral seperti pupuk filit, pasir silika, dan tanah liat merah sebanyak 25 gram. Ini opsi ya kawan, tidak menggunakan batuan mineral juga tidak masalah. Yuk lanjut ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita masukkan pupuk belerang atau sulfur sebanyak 1250 gram. Terus step yang kedua adalah kita masukkan garam kasar sebanyak 125 gram. Selanjutnya adalah masukkan batuan mineral sebanyak 25 gram. Tanah liat merah sebanyak 25 gram juga. Terus yang terakhir adalah kaustik soda atau NaOH sebanyak 1 kilogram. Oh ya, ini perlu dicatat ya kawan-kawan. Untuk air pertama kita hanya menggunakan 2,5 liter air. Aduk hingga melarut. Oh ya, sedikit informasi yang saya ketahui dari Jadam Organic Farming. Sulfur memiliki efek pembasmi kuman yang sangat baik sehingga digunakan dalam pertanian selama berabad-abad. Tetapi petani tidak dapat menggunakannya dengan mudah karena meleleh pada suhu sekitar 113 derajat Celcius. Tetapi tidak bercampur dengan air karena titik-titik air adalah 100 derajat Celcius. Air mendidih tidak bisa mencairkannya. Dan titik-titik minyak di atas 200 derajat Celcius. Jadi bisa melelehkan belerang, namun minyak tidak bercampur dengan air sehingga tidak dapat digunakan sebagai pestisida. Inilah sebabnya mengapa metode kapur sulfur diperkenalkan yang menggunakan panas intens yang dihasilkan oleh kapur. Metode ini banyak digunakan sampai saat ini. Masalah belerang kapur adalah bahwa Anda membutuhkan panas yang sangat kuat dalam prosesnya dan sulit dilakukan dengan peralatan sederhana. Dan pembuatannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Belerang kapur dapat menyebabkan masalah konsentrasi yang serius bila digunakan selama masa pertumbuhan. Setelah pengadukan kurang lebih 8 menit atau bahan-bahan tersebut sudah terlarut, semuanya terlarut, maka masukkan 1 liter air hujan ke dalam wadah. Jadi total air adalah 3,5 liter air. Aduk perlahan-lahan kurang lebih 2 menit.
Setelah pengadukan dirasa sudah cukup dan tidak ada yang menggumpal, baiknya cairan fungisida ini ditutup dengan plastik kurang lebih selama 24 jam. Jika keadaan sudah mendesak, maka cairan ini juga bisa langsung digunakan. Karena saya menggunakan batuan mineral, tambahan batuan mineral, fungisida ini atau cairan ini saya diamkan kurang lebih 24 jam. Setelah didiamkan kurang lebih 24 jam, cairan ini atau fungisida ini bisa langsung diaplikasikan dengan dosis 40 sampai dengan 60 ml per 16 liter air. Dan untuk penyimpanannya saya menggunakan botol kaca ya, karena tidak punya botol HDPE. Karena dulu pengalaman menggunakan botol plastik itu rawan bocor ya. Jadam belerang atau jadam sulfur juga disebut belerang tanah liat merah. Ini sangat efektif melawan sebagian besar hama dan penyakit pada tanaman. Dan uniknya, penyakit dan hama pada tanaman tidak mengembangkan resistensi. Tidak seperti campuran lim sulfur, jadam sulfur dibuat tanpa pengolahan yang sangat rumit, tidak merusak pipa plastik dan baja rumah kaca. Efektif terhadap hama seperti noda hitam, karat buah pir, embun tepung, jamur berbulu halus, antraknosa, dan lain-lain. Dalam aplikasi jadam sulfur agar lebih efektif itu ditambahkan dengan perekat jadam atau agen pembasah jadam, yaitu yang dikenal dengan JWA atau jadam wetting agent. Untuk cara pembuatan JWA atau jadam wetting agent, silahkan simak video yang ini ya. Untuk larutan terakhir yang terdapat endapan batuan mineral, kita masukkan ke dalam botol dan kita tandai ya kawan-kawan, dan kita pisahkan. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Saya Gugun Wangsa pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.